Vena Melinda kembali mendatangi Polda Jatim pagi hari tadi. Hadir ditemani kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea, Vena pun datang menjalani pemeriksaan tambahan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkannya. Lantas, seperti apa jalannya pemeriksaan Vena? Dan benarkah kini Vena akan mengancam balik dengan membeberkan perilaku suaminya itu? Selain itu, Atala Noval akhirnya buka suara terkait pernyataan dari pihak Ferry yang akan membongkar permasalahan kasus Bogor. Permasalahan ini pun diduga adalah permasalahan lama saat Atala masih memiliki hubungan dekat dengan Shannon Wong. Lantas seperti apa duduk permasalahan tersebut menurut Atala? Dan benarkah ia pun juga menyayangkan sikap ayah sambungnya itu yang membawa-bawa permasalahan lamanya untuk mendapatkan perdamaian dari pihak Vena Melinda? Di lain sisi, Natasha Wilona pun juga tidak menyangka kasus kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh ibu mantan kekasihnya itu. Wilona pun juga memberikan dukungan kepada Vena, Ferrell dan juga Atala agar dapat menyelesaikan permasalahannya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan Ferry Irawan mulai memasuki babak baru. Vena Melinda tidak akan goyah untuk menyeret suaminya itu ke balik jeruji besi. Hal ini pun juga terbukti di mana Vena mendatangi Polda Jatim pada hari ini, Kamis 26 Januari 2023. Datang ditemani kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea, ibu dari Verrell Bramasta dan Atala Noval ini pun datang untuk melanjutkan BAP tambahan yang dibuatnya. Hari ini saya dengan Vena Melinda untuk datang untuk BAP lagi ya terkait beberapa hal ya. Yang pertama adalah hari ini Vena akan menyerahkan semua bukti-bukti medis, ya, baik bukti-bukti medis, baik mengenai keadaan hidung saat itu maupun rusuknya yang sampai sekarang sakit, dan itu akan dibuktikan secara medis, ya. Jadi bukan dengan fitnahan, benar ya? Ya, akan diserahkan semua ya, ya. Terus, ganting banget sih gue. Oke. Terkait dengan dia akan menceritakan bagaimana. Kamu istri keberapa? Yang keberapa kali dikawin, bukan yang istri keberapa. Kamu yang keberapa kali dikawin? Istri satu-satunya, tapi adalah yang keberapa kali ada berapa wanita sebelumnya? Saya istri yang keempat dikawin. Sebelumnya semua udah cerai. Terus istri yang ketiga yang seminggu ini curhat nangis-nangis ke kamu. Apa yang dialami? Apa benar ada kejadian di rumah Raffi Ahmad yang sampai stroke atau gimana tuh? Dari awal saya sebelum, tapi memang pada saat itu saya nggak mau dengan siapa-siapa. Ya. Karena saya yakin pada saat itu calon suami saya sudah hijrah dan sudah berkomitmen demi Allah demi Rasulullah katanya untuk bisa mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi saya percaya banget bahwa perkawinan saya kali ini beliau sudah hijrah benar-benar bisa diterima. Tapi apa yang diceritakan sebetulnya sudah ada ya di beberapa podcast. Artinya yang diceritakan oleh istri yang ketiga dikawin namanya siapa?
Sudah ada di podcast juga. Apa tentang apa penderitaan yang dialami. Dan benar nggak istri yang ketika itu sekarang stroke apa? Gimana keadaannya? Keadaannya barang dia cukup memprihatinkan. Iya. Karena kan beliau cerita sendiri seperti yang di podcast. Juga saya rasa juga banyak sekali pemberitaan pada saat itu sudah selalu lalu. Ya. Jadi memang saya baru percaya. Begitu. Setelah saya sendiri merasakan waktu saya ambulan bahagia, saya Oke. saya merasa menyesal pada saat itu setahun yang lalu Mbak Dia sudah memperingatkan saya orang ini yang bulan saya, tapi saya unblock. Saya blok. Kemudian baru kemarin setelah saya unblock, saya kemudian aku bercerita lagi di video dan sama persis seperti yang ada di kalian. Jadi istrinya itu apa? Istri ketiga itu mengaku sangat menderita gitu. Dan akhirnya cerai. Dan dalam keadaan sekarang apa? Stroke apa? Keadaannya gimana? Stroke. Ya, pasti keadaannya stroke, kemudian tidak bisa normal Karena sangat jalannya juga tidak menderita pikirannya begitu. karena katanya bahagia hanya seperti yang diceritakan di beberapa podcast, salah satunya di Estiana di podcast Estiana tahun lalu ada keterlambatan penanganan stroke itu ada beberapa. Emang waktu stroke di rumah Raffi dibawa kemana? Ya mungkin bisa dilihat dari beberapa tayangan, khususnya saya juga sudah mereview kembali bagaimana perjalanan perkawinan mereka ya, karena sudah ada pemberitahuan dan saya dari cuma mau buka, saya mau nonton karena situ saya mencintai calon suami saya, tapi pada saat itu ya saya buka semua, saya gali dan Ya, kehadiran Vena memang dinantikan para wartawan yang telah menantinya di Polda Jatim. Pasalnya, selain datang untuk dimintai keterangan, melalui kuasa hukumnya, Vena pun juga berjanji akan buka-bukaan terkait perilaku suaminya itu yang menurutnya belum pernah sama sekali terungkap ke hadapan publik. Melalui Hotman Paris, Vena pun juga menambahkan jika ia telah mengantongi bukti-bukti terkait perilaku tidak wajar suaminya itu yang belum diungkap ke publik. Lantas, apakah hal yang dimaksud oleh Vena itu? Dan benarkah ini menjadi kartu as bagi Vena Melinda untuk memberatkan kasus hukum yang dilaporkannya kepada suaminya itu? Itu video yang viral. Yang siapa itu yang di Deddy Sumarko ya? Sama satu lagi siapa tuh yang bikin gitar-gitar begini? Ade Taher. Itu kata-kata Mena maafkan saya, itu maksudnya itu tanggal berapa itu video? Sesudah BAP di Kediri? yang jelas video itu dikirimkan oleh Ferry kepada saya itu dari tanggal 8 pada saat saya melaporkan di Kapolres Kediri setelah saya visum, kemudian sampai tanggal 9 setelah dia ketemu sama saya di Polda, setelah dia mengaku dia DAP yang pertama. Dan bukti video itulah yang akan dikasih hari ini sebagai bukti, tambahan bukti bahwa di awal penyelidikan kasus ini si Ferry itu mengaku dan bahkan minta maaf, benar kan? Minta maaf melalui video, bahkan juga mengaku di depan para waktu itu para aparat penyidik ya. Tapi sesudah ada pengacara, tiba-tiba dia bilang itu bukan darah, bukan darah benaran atau apalah gitu. Jadi tidak ada perdamaian, benar ya? Ada pertanyaan sebelum kita masuk? Ini kan minta dimediasi si Mas Ferry-nya. Tidak ada mediasi, sudah jangan banyak ngomong, sudah dijawab dari tadi. Sudah pasti tidak ada mediasi, tidak ada perdamaian, akan cerai juga, akan cerai. Tuh. Jadi jangan tanya lagi mediasi. Ya? Soal itu yang patah itu bang. Apa? Soal itu yang patah, Ferry kan minta pasalnya berubah menjadi PKDRT. Ya orang kan kalau sudah ditahan boleh minta aja suka-suka dia, tapi kan penyidik yang menentukan. Ya, udah darah begitu bercucur dan sekarang pun nggak bisa kerja,
dia sekarang sudah tidak bisa kerja full karena rusuknya sakit terus. Jadi dia sudah mengalami gangguan kerja akibat korban KDRT. Ada lagi? Oke, Bang. Cukup dulu ya, nanti tunggu lagi ya. Oke. Yuk. Terima kasih, Bang. Apa? Jalan nih, ibu masuk nih. Ada yang masuk kamu, Mas? Jadi dalam kesempatan ini, Vena khususnya dan jutaan wanita di Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur Pak Tony Hermanto, kepada Bapak Dirkrimum Polda Jatim yaitu Kombes Toto, kepada AKBP Pak Hendra yang adalah Kasubdit, dan juga kepada penyidik Ibu Pak Wacono sama Ibu Masita, memohon agar orang ini jangan dilepas dari tahanan karena merupakan bukti bahwa perjuangan wanita yang korban KDRT sudah mulai berhasil, ya. Dan inilah salah satu korbannya, dan istri sebelumnya pun sudah ngaku semua penderitaannya. Jadi wanita di seluruh Indonesia sangat berterima kasih kepada Kapolda Jawa Timur dan Kombes Diskrimum Polda Jawa Timur agar orang ini jangan dilepas sampai ke pengadilan nanti. Dan memang benar ada berbagai gosip katanya kamu mau berdamai. Tidak ada niat berdamai. Kenapa nggak mau? Kau nggak cinta lagi? Atau sudah terlalu menderita? Emang sih aku lebih ganteng sekarang dari dia. Gimana tuh? Seperti yang saya selalu sampaikan, kalau dia tidak pernah mengakui perbuatan, tapi selalu meminta maaf, sampai ada beberapa video yang dia kirimkan, tapi saya juga nggak jelas kenapa. Kemudian di BAP pertama dia sudah mengakui, sekarang tiba-tiba setelah ada lawyer tidak mengakui lagi. Itu dari hati saya paling dalam, harapan saya putus. Oke. Dalam momen yang sama, artis sekaligus politisi ini pun juga menantang suami yang belum setahun dinikahinya itu untuk buka-bukaan terkait ancaman yang diduga terkait aib dirinya saat kejadian di Bogor. Lantas seperti apakah pihak Ferry menanggapi hal tersebut? Dan benarkah kehadiran Vena pagi tadi pun juga menjelaskan terkait kondisi psikisnya yang sudah mulai membaik? Yang kedua adalah sehubungan dengan adanya melalui medsos ancaman cyber yang mengatakan bahwa kalau kau tidak mau damai, gua akan bongkar kasus kau di Bogor. Shut up. Diam dulu. Ya. Jawabannya gimana? Ada kasus di Bogor? Tidak ada kasus di Bogor. Kalau memang ada kasus di Bogor, buktikan. Lagi pula, pantas nggak seorang ayah kepada yang selama ini mengatakan mau damai, tapi dia mau coba mengkait-kaitkan, memakai alasan kasus, kalaupun itu ada atau tidak, terkait dengan anak tirinya. Nggak ada. Kalau ada, buktikan. Tapi kalau bohong, kita langsung LPK. Nanti bakal ada lagi yang ditahan orang kedua nanti. Terkait yang katanya Ferry mengancam Vena, Bang, mau mau menyebar video shoot mereka waktu di Bogor, itu seperti apa, Bang, menanggapinya? Itu pertanyaan yang itu pertanyaan ngawur itu.
Pak Ferry itu sebagai manusia juga akan melakukan pembelaan diri pada saatnya, begitu loh. Nah, terkait dengan apa kasus di Bogor belum disampaikan. Siapa yang menghadapi kasus di Bogor juga belum disampaikan, begitu loh. Biarkanlah itu menjadi apa nanti kalau memang Pak Ferry pada akhirnya merasa terlalu disudutkan, Pak Ferry yang akan menyampaikan, begitu loh. Jadi jangan dikirim ke arah ada video shoot. Siapa yang mengatakan ada video shoot? Alhamdulillah Mama udah begini. Ya alhamdulillah sekarang Mama udah bisa ketemu ini juga, udah menemukan terapis, bisa ngebantu mental dia juga kan. Iya, yang pasti aku akan terus doain Mama, support Mama. Cuman kalau soal ini jujur aku nggak mau terlalu komentar lebih banyak lagi, biar yuk kasih jalan yuk. Ancaman Ferry terkait Aifena di Bogor agaknya membuat Atala pun menjadi geram. Atala pun akhirnya buka suara terkait hal tersebut. Lantas, seperti apa duduk permasalahan tersebut menurut Atala? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, ancaman Ferry Irawan seakan membuat putra Vena Melinda pun geram. Walaupun kabar ancaman tersebut disangkal oleh kuasa hukum Ferry Irawan. Atala yang ditemui kemarin pun juga buka-bukaan terkait kejadian lama yang disinyalir saat dirinya masih berstatus sebagai teman dekat Shannon Wong. Lantas seperti apakah duduk permasalahan tersebut menurut Atala? Ya aku cuma bisa bilang soal Bogor itu kan dari tahun lalu ya masalahnya. Dan aku dengan pihak keluarga Shannon itu hubungannya udah baik-baik aja. Ya kasus itu nggak ada hubungannya sama kasus Mama sih. Jadi ya lucu aja ngeliatnya mereka ngebawa-ngebawa itu kan pihaknya oke. Permasalahan ini pun seakan menjadi pemicu dari sikap Vena yang sudah tidak bisa memberikan kata maaf untuk suaminya itu. Lantas, seperti apa kekecewaan Atala terkait hal tersebut? Dan benarkah dari mulut ibunya itu, Atala pun juga mendengar jika sudah tidak ada lagi kata maaf untuk Ferry Irawan? Nggak nyangka juga ya. Rio. Maksudnya orang yang kita udah anggap kayak bapak sendiri, keluarga, terus tiba-tiba kayak gini, tapi ya udah. Nah, gak sih Atala? Pasti berpisah, soalnya Mama emang udah rencanain untuk berpisah sama Om Ferry, itu saya nggak tahu ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.